Alhamdulillah tadi tema di sini. Ya kita mulai ya Bapak Ibu. Seperti yang tadi saya katakan bahwa di awal akan ada sebuah kuis ya. Nanti Bapak Ibu tinggal ditebak ya. Saya akan share. Ya. Apakah Bapak Ibu kelihatan? Bapak Ibu? Bapak Ibu kelihatan gambar? Kelihatan Bu. Ya. Bapak Ibu sekarang bermain di kuis. Bapak Ibu harus bisa tebak gambar. Nama artis atau penyanyi. Bapak Ibu senang dengan artis? Ya, tebak siapa nanti artis? Mengerti Bapak Ibu? Ya, ngerti. Buat judul yang film dalam luar judul film luar. Ya, yang pertama nama artis ya penyanyi, yang kedua film dalam atau luar negeri, yang ketiga judul lagu ya. Bisa Bapak Ibu nebak? Nama artis? Ya, insya Allah. Judul lagu. Ya, siap? Siap. Nah, ini ada gambar. Nama hewan apa ya? Ini ada hewan. Nama hewan. Ya. Tebak siapa? Siapa yang bisa? Mungkin di antara Bapak Ibu. Nama hewan. Ini nama hewan. Ini. Wah. Ya, silakan. Bisa siapa? Bapak Ibu siapa? Ini hari ya? Senin ya? Apa? Ini itu termasuk apa Pak? Hari. Hewan. Harimau. Sekali lagi ya Bapak Ibu, siap menjawab? Ya, Bu. Siap. Ya, harimau. Sekali siap. Ya, siap ya. Siapa yang bisa kita pasti dapat. Nih, penyanyi pria. Nih, ada tanda panah ke atas. Misalnya, ada nih. Siapa? Penyanyi pria. Siapa ya? Pandi. Afgan. Asmara. Pandi. Siapa yang betul Afgan? Pandi. Hebat. Afgan. Benar Afgan. Benar. Afgan. Hebat. Afgan. Sekali lagi Bapak Ibu. Lagi Bu. Lagi. Siap sekali lagi Bapak Ibu. Siap ya. Mak gambarnya. Judul lagu apa? Judul lagu. Ini ada suami istri saling berpasangan virus ini. Ya, apa? Siap apa? Ada papa dan kasih sama yang tidak cinta. Ayah naon? Siapa yang bisa? Oh, tidak bersama, tidak mencintai, tidak bersama-sama. Mencintai. Boleh, siapa yang mau berpendapat? Ini
sekolah. Oh, sekolah. Tidak ya. Ini ada nomor berapa Bapak Ibu? Ada nomor berapa? Kita harus cintai. Cinta terlarang. Itu lagu apa? Kepadamu. Papa dan mama, tapi tidak boleh saling bercinta. Ini. Wah, terlarang. Sedikit lagi, kurangi Papa. Iya, Ma. Cinta terlarang, cinta jadi. Aku Bu, maaf Papa larang. Hebat, Pak Ibu. Siapa yang menang? Papa parah. Tuh, Papa larang. Tuh, Mama Papa larang. Ini udah wisnya. Udah ya Bapak Ibu. Terus Ibu Bapak Ibu. Ya, kita tutup lagi ya. Terus. Bu Neng. Neng kenapa? Jadi nanti. Ya. Oh, silakan masuk Ibu Yeyen. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu tadi sudah bikin kuis seru ya. Bu Neng taunya jadi Papa Mama larang. Siapa tadi yang menjawab? Saya Bu. Ya, siapa? Halo, siapa yang menjawab? Oh, Ibu Intan. Ibu Intan. Wah, Iya. Ibu Intan anak muda sudah tahu ya Papa Mama larang. Iya Bu. Ya, alhamdulillah. Kita mulai ya ke apa? Ke materi yang utama, yaitu tadi Bapak Ibu sudah mempelajari di LMS yaitu tentang hak. Ya, mulai kita berdiskusi ya Bapak Ibu. Siapa yang mau berkomentar pertama tentang apa itu hoax? Kemarin kita telah belajar tentang pembelajaran abad 21. Itu sangat erat hubungannya dengan hoax, pembelajaran hoax. Apa itu hoax? Silakan siapa yang mau berpendapat terlebih dahulu. Silakan diacungkan tangannya, raise hand ya. Silakan Ibu Neng mungkin. Oh, Ibu Nung atau Ibu Nok, silakan. Ya. Oh, itu pembelajaran. Oh ya, ada alhamdulillah. Ibu Eva, silakan Ibu Eva mau mendapat. Itu tampilan berpikir tinggi. Ya. Apa Bu Eva sekali lagi? Ya, Ibu Eva, apa itu hal? Pembelajaran. Ya, Ibu Eva, kurang terdengar Ibu Eva. Ya, silakan. Apa itu hak? High order, apa itu high key? High key itu tinggi. Ya, jadi apa itu Eva? Silakan Ibu Eva sudah mengacungkan tangan. Ibu Eva, kedengaran Ibu Eva? Ya, silakan Ibu Eva berpendapat, sudah mengacungkan tangan. Oh, Ibu Nok, ya silakan Ibu Nok mengacungkan tangan. Silakan Ibu Nok. Order thinking skill yang High order thinking. Ya, apa maksudnya? Mas, apa high order thinking? pembelajaran tingkat tinggi. Ya. Ya, pembelajaran tingkat tinggi. Pembelajaran tingkat tinggi. Ya. Ya. Belajar tingkat tinggi. Tingkat tinggi. Siapa lagi yang berpendapat? Dengan Adanya itu pembelajaran akan tercapai dengan tiga instrumen yaitu AHM,
karakter dan lingkungan belajar. Itu menurut Ya, bagus sekali. Jadi itu menurut Ibu Nok bahwa high order thinking atau pembelajaran tingkat tinggi. Artinya dalam tuntutan pembelajaran abad 21 ini nyambung bahwa dalam AN asesmen nasional kita harus mencapai 3 kemampuan, yaitu apa? AKM. AKM itu terdiri dari literasi dan numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan. Ya, jadi ketiga komponen itu akan tercapai di dalam pembelajaran high order thinking atau yang disebut juga HOTS. Bagaimana? Siapa lagi yang mau berpendapat tentang high order thinking atau HOTS? Bu, maaf tadi jaringannya jelek. Bapak Ibu. Oh ya, Bu Eva ya. Ya silakan mau berpendapat Bu Eva. Iya, jadi HOT itu kan ya jaringannya. Tadi kan HOT itu kemampuan berpikir order lebih tinggi ya. Jadi dalam HOT itu berpikirnya tidak hanya sekedar untuk mengingat atau bisa disebut dengan recall, terus ada mengalahkan kembali atau retest, terus tidak hanya untuk merujuk untuk melakukan atau riset pengolahan. Ya. Bagus sekali. Yang tadi dari 3 itu literasi, nomor relasi dan kualitas karakter. Ya, nah itulah jadi yang dinamakan high order thinking itu seperti yang diungkapkan Ibu Eva. Jadi bukan hanya mengetahui ya, tetapi harus bisa menerapkannya kepada yang lain gitu ya. Ya silakan yang lain juga. Tadi di pembelajaran HOTS ada tujuan yang ingin dicapai. Tujuan yang ingin dicapainya apa Bapak Ibu tadi? Bapak Ibu memecahkan masalah baru. Pembelajaran HOTS di kelas sehingga tercapai 3 kemampuan, yaitu survei lingkungan belajar, survei karakter dan survei lingkungan. Ya, silakan. Silakan siapa lagi yang mau berpendapat tentang HOTS? Mengapa ada HOTS? Pasti ada sebelumnya. Ya, apa sebelumnya? Mengapa ada HOTS? Mungkin Ibu Neng mau berpendapat? Iya, siapa? Ya, silakan Ibu Neng mau berpendapat, boleh? Siapa lagi yang mau berpendapat? Ibu Ai Komariah, silakan. Mau berpendapat? Mengapa ada HOTS? Ada asap, tidak akan ada asap kalau tidak ada api. Nah, ini juga muncul kita ini sangat rendah karena pendidikan ini sangat rendah. Jadi memikirkan pembelajaran yang jadi karena tujuan pendidikan di Indonesia itu sangat merencanakan sangat rendah atau disebut juga apa? rendah. Low order thinking. Jadi supaya kita maju ke tingkat cara berpikir tingkat tinggi, yaitu high order thinking. Ya, silakan yang lainnya mau berpendapat lagi. Ya, boleh. Apakah Bapak Ibu sudah menerapkan pembelajaran HOT di kelasnya? Apakah Bapak Ibu sudah menerapkan pembelajaran HOT di kelas? sudah berusaha. Sudah, tapi tidak maksimal. Ya, sudah mulai Bapak Ibu melaksanakan lainnya tahun Tidak setiap hari. Bapak Ibu sudah mulai Tidak setiap hari tahun 2021, yaitu kemampuan yang untuk literasi, numerasi, dan survei karakter yang dilakukan oleh siswa sebagai sampel, yaitu kelas 8. Itu penjabaran dari pembelajaran HOTS ya Bu, Bapak Ibu. Ya, seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Eva, bukan hanya untuk mengetahui. Jadi kalau begitu pembelajaran HOTS itu apa? Bagaimana karakteristiknya? Silakan Bapak Ibu yang mau berpendapat. Ya, keterampilan tingkat tinggi itu apa?
istilahnya dulu untuk keterampilan tingkat tinggi. Berpikir kritis. Ya, ada lagi istilahnya selain berpikir kritis. Mangga Pak Abdul Rosid. Wilujeng Pak Abdul Rosid. Mohon hapunten ya rada kirang kirang selesinya. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan mohon saya selalu sehat, semangat. Sebelum kita mulai lagi, kita semangati ya Bapak Abdul Rosid baru masuk. Coba Bapak Ibu, kalau saya mengucapkan hello, apa kabarnya? Mbak Jawa Bapak Ibu, alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Halo? Dirungkan. Nah, tanya sana. Gangguan ya? Sepertinya Bu Hajah ini sedang gangguan sinyalnya. Wilujeng siang Pak Abdul Rosid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Rosid Danang. Alhamdulillah Ibu. Sewang soleh Ibu. Hapunten dia nama tiasa ngiringan. Masih kenal Kak Abdi Pak Abdul. Aduh. Hapunten Abdi mata sepuh jantan hilapan gitu Ibu itu. STKIP Pak. Sajurusan Pak STKIP satingkatan. Mohon. Mohon mangga Ibu dilajang Bu. Mangga Ibu dilajangkan giringan, enggak? Dilajangkan. Ibu Hajahna ini mungkin sinyalnya, jaringannya jelek. Halo Ibu Ai. Rumah Pak Ibu aja. Pak Rosid. Alhamdulillah Ibu Ai. Udah pada terasa tuh. Rada iya biasa rada. Udah marah. Mohon rada marah mah gitu lah. Rada hareng. Tapi tiada nggak Bandungan tadi kayak meninggal gitu nih. Aduh maaf. Listriknya mati. Tapi sekarang alhamdulillah mudah-mudahan lancar ya Bapak Ibu. Maaf ini gangguan di luar jangkauan ya Bapak Ibu. Tadi juga Ibu Epa di luar jangkauan sehingga bisa keluar lagi ya terpental. Alhamdulillah. Kita lanjutkan ya sebelumnya tadi. Kalau saya bilang hello, apa kabarnya? Jawab Ibu Bapak, alhamdulillah, kami sehat, kami senang, luar biasa. Bisa Bapak Ibu? Bisa. Insya Allah. Hello. Alhamdulillah. Apa kabarnya? Alhamdulillah. Kami sehat luar biasa. Luar biasa. Hello, apa kabarnya? Luar Alhamdulillah. Hello, apa kabarnya? Senang, kami sehat luar biasa. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan selalu sehat, senang,
luar biasa. Itu pemberian Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan lagi ya. Amin. Ke keterampilan apa tadi? Hots. Apa istilah untuk hots tadi? Berpikir kritis. Berpikir Kritis. kreatif. Berpikir kreatif. Kritis. Ya, bagus sekali. Berpikir Istilah kreatif. lagi selain berpikir kritis, kreatif, Berpikir tingkat tinggi. berpikir Inovatif. Tingkat tinggi. inovatif. Bagus, Pak Abdul Rosid. Bagaimana itu berpikir inovatif, Pak Abdul Rosid? Iya. Silakan. Jadi maksudnya inovatif itu memiliki kemampuan untuk menyelesaikan segala macam permasalahan yang dihadapi. Ya, untuk selalu berubah, tidak monoton ya, Pak Abdul Rosid. Jadi berubah-ubah, jangan di satu kemampuan bisa mengubah sesuatu menjadi lebih bagus ya. Iya, siap. Nah, terus selain itu berpikir kritis, berpikir logis ya, berpikir logis. Apa itu berpikir logis? Silakan Ibu Dara dan Ibu Aisiti, silakan. Istilah untuk apa tadi? High thinking itu adalah Masuk berpikir akal. kritis, Iya, masuk akal. atau logis. Tidak berbelit Akal. Masuk akal, tidak berbelit-belit. Ya, bagus sekali Ibu Ai itu ya. Ya. Ya, berpikir logis. Nah, itu. Jadi, apa yang dipikirkan itu masuk akal, tidak berbelit-belit ya. Jelas. Itu juga istilah untuk pembelajaran tingkat tinggi. Selain itu juga apa? Selain berpikir kritis, berpikir logis, juga berpikir reflektif. Ya, apa reflektif? Berpikir reflektif. Ibu bapak suka melakukan refleksi setelah akhir pembelajaran? Refleksi. Nah, itu reflektif. Kalau berpikir itu reflektif. Jadi apa yang berpikir reflektif? Berpikir reflektif. Bapak Ibu suka melakukan refleksi di akhir pembelajaran? Suka. Kemarin sudah dipelajari apa itu refleksi? Refleksi kejiwaan. Melakukan menilai ya lakukan penilaian untuk apa? Untuk apa? Untuk apa Bapak Ibu? Melakukan penilaian di akhir setelah pembelajaran supaya terjadi perubahan. Apakah kita ini ketika melakukan refleksi kan, apakah anak-anak setelah pembelajaran tadi menyenangkan atau tidak, atau ada kekurangan dari Bapak Ibu? Silahkan selalu direfleksi supaya meningkatkan kualitas ya. Jadi memberikan penilaian untuk selalu meningkatkan kualitas mengajar, yaitu Bapak Ibu ya. Nah, itu termasuk ke dalam berpikir tingkat tinggi. Selain itu, tadi berpikir kritis, berpikir logis, berpikir apa? Reflektif, juga berpikir kreatif yang tadinya. Jadi kreatif itu bagaimana Bapak Ibu? Oh, tadi oleh Pak Abdul Rosid sudah ya. Jadi sekali lagi yang termasuk istilahnya satu berpikir kritis, dua berpikir kreatif. Logis boleh, berpikir kreatif, berpikir logis, dan berpikir reflektif. Juga ada tambah satu, berpikir metakognitif. Ya, jadi bagaimana? Siapa yang tahu Pak Ibu itu berpikir metakognitif? Ada 5 ya karakteristik keterampilan tingkat tinggi berpikir. Berpikir kritis, berpikir kreatif, berpikir reflektif, dan berpikir metakognitif. Artinya bagaimana?
Ya, ada berapa? Silahkan teman-teman berpikir hingga tinggi. 5. Saja satu. Kritis, logis, Berpikir kritis, bagus, logis, kreatif, kognitif, dan Inovatif. kreatif, inovatif. 5 istilah itu Iya. Apa ya? apa pembelajaran? Bapak Ibu pernah membuat bagaimana hubungannya soal hot? Harus pikir tinggi. Ya. Pernah membuat soal hot, tapi Ibu Ayah, tidak, ya. maksimal. Pernah membuat soal hot, tapi belum bisa dilaksanakan kalau di sekolah saya belum bisa dilaksanakan oleh anaknya gitu, tidak bisa berpikir tingkat tinggi gitu. Jadi belum maksimal dilaksanakan oleh siswa. Ya, Bu Haji silakan. pernah menggunakan soal hot, tapi dampaknya ke siswa Hasilnya ya. berpikir secara tingkat tinggi atau diajak untuk untuk soal host itu, karena di sini khususnya di sekolah saya anak-anaknya itu berpikirnya secara rendah gitu, jadi masih lot gitu. Jadi belum bisa dibawa ke hot, Masih mau ya. belum bisa dibawa hot. Berarti Masih sulit untuk menggunakan hot gitu. ya, bagaimana Bu Ai? Anak itu belum bisa menggunakan hot, jadi masih lot. Jadi kalau di sekolah saya gitu. Oh iya, jadi belum bisa ya karena permasalahan mungkin tingkat kompetensi para siswanya ya Ibu Ai. Ya. Iya. Bagaimana kalau di daerah yang lain Ibu? Ini SMP apa ya Bu Ai? SMP 2 Bayongbong. Bu Ai Siti? SMP 2 Oh ya, Bu Bayongbong. Ai Siti di SMP 2 Bayongbong. Nah, mungkin cara berpikir siswa pun kemampuan potensi itu berbeda-beda ya. Ketika pemerintah harus menerapkan host tadi berpikir tingkat tinggi, dia akan sekaligus bisa diterapkan kepada semua siswa. Memang di satu sekolah pun, Ibu Ai khususnya Bapak Ibu, host sekaligus diterapkan bisa ada siswa. Tetapi sedikit demi sedikit nantinya akan mulai ke tingkat tinggi. Awalnya memang lau dulu lah ya, lau dulu dari cara mengingat ya. Tapi untuk melatihnya itu tugas Bapak Ibu guru semua supaya anak bisa berpikir kritis, yaitu berpikir logis, berpikir reflektif, juga berpikir metakognitif, juga berpikir kreatif. Jadi itu tugas Bapak Ibu, terutama yang di daerah ya, seperti tadi kata Ibu Ai di Bayongbong, Cikajang, Pamengpeuk. Itu tugas Bapak Ibu guru itu sangat tinggi untuk meningkatkan ke pembelajaran HOTS. Berarti Bapak Ibu harus selalu terus belajar, menambah ilmu untuk supaya bagaimana memberikan pendekatan kepada siswa, kepada para siswa supaya bisa berpikir tingkat tinggi. Jadi tidak bisa sekaligus langsung bahwa anak ini harus membuat ini, tidak, tapi harus dari awal. Bagaimana prosesnya dari awal sehingga sampai siswa itu sampai ke tingkat tinggi, sampai bisa bertanya, memecahkan masalah, ya. Jadi tidak secara sekaligus memberikan sesuatu berpikir tingkat tinggi, ya. Tapi awalnya memang dari lau dulu, tapi sedikit demi sedikit diterapkan
cara berpikir tingkat tingginya, baru nanti akan secara keseluruhan walaupun tidak akan secara maksimal ya, Bapak Ibu. Oh iya, tadi juga saya jelek ya. Jadi bagaimana pengalaman mungkin ya di sekolah lain punya pengalaman lagi tentang HOTS? Soal HOTS. Ya, soal HOTS itu seperti kita ketahui dalam taksonomi Bloom ya, Bapak Ibu. Ya, ada C1, C2, C3, C4, C5, C6 ya. Iya. Nah, berarti kalau berpikir tingkat tinggi itu dimulai dari C4, C5, dan C6. Berarti awalnya memang di lots dulu, yaitu di C1, C2, C3. Ya, tapi harus memulai Ibu Ai ya diterapkan untuk soal-soalnya yang soal dicoba. Ini kan ada presentasenya ya kalau membuat soal. Ada yang mudah, ada sedang, ada sukar ya Bapak Ibu. Ya. Iya, Bu. Nah, coba diterapkan itu persenannya kan begini. Mudah 30%, sedang 50%, dan 20% yang sukar. Nah, coba untuk yang sukarnya itu atau harusnya dicoba ya, dicoba. Jadi tidak sekaligus semua soal HOTS sehingga siswa nilainya nanti akan semua jelek. Tapi yang utama sekarang jangan nilai ya. Memang di akhir adalah tujuannya adalah nilai, tapi tetap kita harus melihat proses. Ya, Bapak Ibu. Ya, betul. Halo. Ya. Halo, kabarnya? Alhamdulillah. Halo. Alhamdulillah. Apa kabarnya? Sehat. Ya, Ibu Tania, Ibu Neng. Senang. Alhamdulillah. Kami Alhamdulillah. Kami senang. Kami luar biasa. Ya, mana goyangannya Ibu Irma? Halo. Apa kabarnya Ibu Dia? Halo, apa kabarnya? Kami Alhamdulillah. Kami alhamdulillah senang. Kami sehat luar biasa. Ya, semangat, semangat, semangat. Semangat, 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 semangat. Semangat. Alhamdulillah. Kita kembali lagi mungkin Bapak Ibu yang di pelosok punya pengalaman di sekolahnya. Silakan, ada yang dari Cikajang ya di sini. Ibu Rena? Dari Cikajang, Bu Rena? Enggak, sinyal jelek, Bu. Oh, sinyalnya jelek. Ibu Neng, mungkin kita tidak termasuk yang jauh di sana ya. Silakan berbagi pengalamannya bagaimana, ada pengalaman para siswanya bagaimana. Silakan. Siswanya kurang kreatif, Bu. Jadi harus selalu guru yang ngasih materi, ngasih apa-apa harus selalu diuapkan. Oh, jadi belum ke itu ya, belum kreatif. Oh, gitu ya. Memang Ibu Bapak itu, oh ya, memang itu hampir semua guru ya bermasalah tentang siswa. Hampir semua siswa harus istilahnya harus dihuapan, jadinya lamun tadi pasihan mah ku guru. Iya. Oh, biasa itu ya Bapak Ibu. Nah, itu tugas guru sangat berat dan di sana ya. Jadi bagaimana cara memotivasi para siswa untuk bisa berpikir tingkat tinggi? Padahal semua siswa itu pasti di kelas itu bangsa karakternya Bapak Ibu. Pasti. Jadi anak-anak tidak pede buat mengungkapkan pendapatnya, gitu. Malu katanya. Oh ya. Di sekolah Ibu Rena, kebanyakannya dominan ya Ibu Rena? Iya, Bu. Iya, seperti Bu Rena? itu. Iya. Dominannya ya? Mungkin berapa persen yang
yang bisa berpikir kritis, logis? Paling dari satu kelas cuma 1-2 orang yang berani berbicara, Bu. Ya, jadi 1-2 orang ya. Ya. Mungkin di sekolah yang lain Bapak Ibu bagaimana? Kalau di sekolah Ibu Rena, jadi dominan anak kurang kreatif, jadi harus diluapkan istilahnya ya. Paling di kelas ada yang bisa berpikir kreatif, berpikir logis, berpikir reflektif, itu hanya 1-2 orang. Bagaimana? Mungkin di sekolah lain ada yang mungkin yang bisa berpikir tingkat tingginya lebih banyak. Bagaimana? Atau ada cara suatu trik bagi Bapak Ibu untuk memberikan pencerahan kepada Ibu Rena supaya para siswanya bisa berpikir kritis, logis, kreatif, reflektif, metodologisif. Ya, silakan Bapak Ibu. Mungkin mau berbagi. Ibu Neng mau berbagi, Neng. Mungkin punya trik, Ibu Neng. Ibu Neng mendengar saya? Halo? Bu Neng, dibuka mic-nya Bu Neng. Padahal, padahal kalau disuruh ditulis, anak-anak bisa Bu mengungkapkan perasaannya, mengungkapkan pendapatnya, kalau ditulis itu bisa. Tapi kalau kalau disuruh ke depan, anak-anak tidak mau. Oh ya, alhamdulillah. Jadi kata Ibu Rena, kalau disuruh ke dalam tulisan bisa mengungkapkan apa ide-ide kreatifnya di dalam sebuah tulisan. Berarti anak-anak Ibu itu tetap bisa berpikir kritis, Ibu, berpikir tingkat tinggi. Berarti cuma kita harus mengetahui karakter masing-masing. Apa Ibu Rena cumanya bagaimana? Cuma bagaimana, Ibu? Hanya tidak bisa bicara di depan saja. Oh iya. Jadi begini Ibu Rena, ya, cuma tidak Ibu Rena sebagai guru berarti kita sebagai guru harus bisa menganalisis bahwa para siswa itu mempunyai karakter yang berbeda-beda dan tanggung jawab guru harus bisa melakukan pendekatan terhadap semua siswa sesuai dengan karakter masing-masing. Seperti tadi Ibu Rena temukan bahwa siswanya itu kalau bicara di depan tidak bisa, tapi kalau mengungkapkan dalam tulisan bisa ya, kata Ibu Rena ya tadi. Nah, berarti tugas kita sebagai guru sesuai karakter anak tersebut sudah menulis, coba dengan tulisan bisa nantinya menghasilkan sebuah buku, tulisan puisi, tulisan cerpen, tulisan membuat novel nantinya kesananya. Jadi itu juga termasuk kemampuan berpikir kritis Ibu Rena. Cuma beda karakter. Jadi anak mempunyai kemampuannya di bidang menulis ya. Tapi kan ada keterampilan dalam bahasanya itu ada 4 ya Bapak Ibu. Keterampilan apa? Ya Bu. Keterampilan membaca, berbicara, menulis, dan Menulis, menyimak, membaca, menulis, menyimak, dan berbicara. Ya. Jadi ada 4 keterampilan. Emang dahulu kita mempelajari bahasa Indonesia dengan 4 keterampilan berbahasa ya Bapak Ibu. Iya. Tapi sekarang di kurikulum 2013 sudah diubah menjadi teks ya, berbasis teks ya Bapak Ibu. Oh iya, berbasis teks deskripsi, teks puisi, teks cerpen, teks fantasi dan sebagainya ya Bapak Ibu. Tapi tetap tidak bisa terlepas semua itu dari 4 keterampilan berbahasa, yaitu membaca, menulis, mendengar, menyimak, dan berbicara. Nah, Bapak Ibu harus mengetahui karakter masing-masing anak. Oh, anak ini sukanya menulis. Nah, berarti Bapak Ibu harus mengarahkan ke tulisan. Silakan dipacu semangatnya, dimotivasi supaya tulisannya itu bermanfaat, berharga, sampai dan bisa berprestasi. Mungkin jadi seorang penulis puisi, mungkin menjadi seorang penulis cerpen, mungkin menjadi seorang penulis yang terkenal se-Indonesia. Ya memang di awal-awalnya adalah terkenal dulu satu sekolah.
terkenal, nanti ikut-ikut lomba-lomba, meningkatkan prestasi, terkenal di sekabupaten, sekecamatan, sekabupaten, se-Jawa Barat. Nah, nantinya jadi seorang ahli atau seorang penulis. Ya, begitu Ibu Bapak? Benar enggak? Ya, jadi tetap sebenarnya yang disampaikan oleh Ibu tadi Rena ya, itu termasuk siswa bisa berpikir tingkat tinggi, cuma melalui dituangkannya melalui tulisan ya, tinggal Bapak Ibu bisa mengarahkan anak tersebut supaya meningkat karakternya, yaitu karakter suka menulis. Yang karakternya suka ke depan, kreatif, aktif dalam memecahkan masalah, silakan fasilitasi. Di sana Bapak Ibu guru bertindak sebagai fasilitator. Jadi begini, yang asalnya pembelajaran itu Bapak Ibu suka ceramah, anak yang mendengarkan, jadi hanya menerima, sekarang berubah. Tidak lagi menerapkan dengan metode ceramah, tetapi dengan metode yang berpusat pada siswa yang aktif, atau menerapkan pembelajaran student center seperti yang dilakukan dalam pembelajaran 21. Jadi ketika ada permasalahan bukan dipecahkan dulu oleh guru, tetapi dipersilakan kepada siswa siapa yang bisa memecahkan masalah. Nah, jadi siswa bukan diberitahu, mencari tahu lagi. Jadi siswa itu bukan diberitahu, tapi harus mencari tahu. Mencoba guru supaya para siswa bisa mencari tahu, berarti disodorkan sebuah masalah ya. Sodorkan sebuah masalah, coba pecahkan bersama. Nah, itu berpikir tingkat tinggi. Jadi dalam pembelajaran di kelas menerapkan berpikir tingkat tinggi atau yang dinamakan HOTS tidak bisa secara langsung sekaligus dapat diterapkan kepada semua peserta didik, kepada semua siswa, tetapi disesuaikan dengan karakter masing-masing siswa, atau yang kemarin disebut dengan diferensiasi ya, pembelajaran mengetahui karakter setiap siswa sehingga mampu memotivasi setiap karakter siswa tersebut ya. Jadi semuanya bisa meningkat. Itu tugas Bapak Ibu guru di dalam pembelajaran HOTS. Ya, bagaimana Bapak Ibu guru? Apa yang disampaikan sudah paham? Alhamdulillah sudah Ibu. Mungkin ada bagi pengalaman. Ya, Ibu Intan nih anak muda, alhamdulillah semangat. Silakan Ibu Intan, di sekolahnya di Nurul Abror ya? Iya di Darul Abror Ibu, ya SMP IT Darul Abror. Darul Abror, ya. Silakan bagaimana di sana tentang pembelajaran HOTS. Mungkin bisa berbagi dengan Bapak Ibu guru di semua di sini, ada yang dari Cikajang, ada yang dari Pamengpek, ada yang dari Limbangan, ada dari yang Sukawening, ya. Silakan. Bayongbong, ya. Ibu Intan. Mungkin pengalaman saya selama mengajar itu salah satunya dalam materi cerita fantasi ya Bu ya. Di kelas 7 itu anak-anak saya tugaskan untuk membuat sebuah cerita fantasi. Awalnya mereka tuh kebingungan gitu ya, kebingungan harus tema yang seperti apa, harus tokohnya bagaimana, lalu alur ceritanya harus bagaimana. Mereka awalnya kebingungan Bu. Tapi setelah diberi waktu, diberi contoh-contoh juga, alhamdulillah mereka dengan sendirinya mampu menuliskan alur cerita, bahkan cerita fantasi yang menurut saya untuk anak SMP kelas 7 itu sudah bagus gitu. Karena bagaimanapun anak
SMP kelas 7 itu merupakan masa peralihan dari SD ke SMP gitu. Tapi dia sudah berhasil menuliskan, sudah berhasil membuat sebuah cerita fantasi yang memang hasil dari berpikirnya sendiri. Itu yang menurut saya luar biasa gitu ya Bu ya. Adapun untuk berpikir tingkat tinggi ini, HOTS ini, mungkin kita harus melakukan pembiasaan kepada murid kita dalam memberikan soal-soal pada kesehariannya dengan LKD, kan itu bisa berdiskusi dengan teman-teman, bisa berkolaborasi dengan teman-temannya. Jadi kita sebagai guru harus mampu melakukan atau menerapkan tadi yang Ibu katakan, pendekatan diferensiasi. Jadi kita bisa mengategorikan siswa yang kemampuannya dalam tulisan, siswa yang kemampuannya dalam berbicara, siswa yang pandai dalam yang lainnya, seperti itu. Jadi kita menggabungkan kemampuan-kemampuan tersebut dalam satu kelompok sehingga menghasilkan sebuah karya yang bagus gitu, Bu. Mungkin itu pengalaman saya, Bu. Ya, alhamdulillah. Tepuk tangan buat Ibu Intan. Berbagi pengalaman yang sangat luar biasa, Ibu Intan. Jadi kata Ibu Intan itu harus lebih paham dengan karakter para siswa. Jadi menerapkan diferensiasi itu ya, sehingga kemampuan para siswa itu meningkat sesuai, tumbuh berkembang sesuai dengan bakat-bakatnya masing-masing. Di sana Bapak Ibu guru hanya sebagai fasilitator dan memberikan motivasi kepada para siswa untuk berkembang sesuai dengan kemampuannya, yaitu Ibu Intan ya. Nah, seperti tadi yang Ibu Rena katakan bahwa ini mah ketulisan, tinggal diberi semangat ya di tulisan tersebut sehingga menjadi sebuah prestasi yang bagus ya di tulisannya. Itu bagus sekali, luar biasa Ibu Intan, tepuk tangan buat Ibu Intan. Ya, itu Bu Intan telah berbagi bagaimana caranya bahwa untuk menerapkan diferensiasi tadi kepada siswa diperlukan sebuah pembiasaan. Nah, itu pembiasaan yang penting. Kalau tidak rutin, tidak biasa dilaksanakan oleh Bapak Ibu terhadap siswa, maka akan susah untuk ada peningkatan dalam kualitas ya. Baik itu dalam kualitas mengajar Bapak Ibu ataupun kualitas di para siswanya. Kan siswanya pinter, siapa dulu yang pinternya? Bapak Ibu gurunya. Saya dulu. Nah, benar. Jadi kalau siswanya pintar, siapa dulu dong gurunya? Nah, gitu ya. Jadi semua keberhasilan para siswa itu ada di Bapak Ibu guru. Berhasil menerapkan pembelajaran HOTS terhadap siswa berarti ada di pegangan Bapak Ibu gurunya. Wah, silakan Ibu Dara, mau berbagi lagi Ibu Dara, mendengar? Ya, Bu. Mendengar saya, Dara? Ya. Silakan nih sama anak muda nih. Udah menikah Ibu Dara? Belum, Bu. Masih gadis ya. Ibu Intan sudah menikah? Belum, Bu. Oh, sama. Terlihat ya, masih gadis, masih terlihat sangat cerah. Saya juga ya. Silakan Ibu Dara. Ya, baik. Sedikit memberikan pengalaman saja. Kalau misalnya saya sendiri, itu kebetulan saya juga mengajar kelas 7 dan 8. Kalau misalnya di kelas 8. Ibu Dara di SMP mana Ibu Dara? SMP Darul Abror, Ibu. Sama dengan Ibu Intan. Wah, ini yang diusungnya para gadis ya. Insya Allah. Ya, silakan, semangat tinggi. Di sini ada jejaka di sini. Oh, ada. Bu Rena ada, Bu Rena? Ada. Nih, ya, di belakang nih. Ya. Calling-calling ya. Sarang ngeo katanya. Pak Wandi kemana? Duh, bujangan juga ya. Sieun Pak Wandi mah heureuyang teh. Sieun. Mangga Ibu Dara, Ya. Untuk di kelas yang saya ajarkan di kelas 8 itu kan memang bahasa Indonesia ada bab teks ulasan ya, Bu. Alhamdulillah untuk anak-anak penerapannya itu mereka mampu mengamati salah satu teks ulasan misalnya mengenai karya sastra, misalnya salah satunya novel atau film. Ketika ada
dari mulai strukturnya itu seperti identitas karya, orientasinya seperti apa, lalu juga ke sinopsis, analisis sampai ke evaluasi, mereka amati. Setelah mereka amati, mereka mampu memahami dan juga menganalisis. Ya, sekalinya luar biasa itu. Iya, dan saya beri tugas setiap kelompok tentunya dengan minat dan juga kemampuan mereka yang berbeda, itu mereka ke depan mempresentasikan sebuah teks ulasan yang memang sudah ada, Bu. Dan alhamdulillahnya mereka mampu mengomentari, mengevaluasi. Hebat. Nah, di sini ulasan sudah ada. Ya. Iya. Ya, Ibu sih. Dan mereka sangat kritis, Bu. Memberikan komentar. Ada lalu mereka juga berdiskusi dengan kelompok yang lain, sesama kelompok memberikan penambahan seperti itu, Bu. Ya. Alhamdulillah, bagus ya. Ini benar-benar sangat diterapkan oleh mereka. Dan untuk ukuran kelas 8 itu menurut saya dari mulai mereka mampu berbicara, merangkai kata dan lain sebagainya itu sudah alhamdulillah. Ya, itu sudah berpikir tingkat tinggi ya, Ibu Dara ya. Alhamdulillah dalam menerapkan teks ulasan ya di kelas 8 bisa mengulas apa yang dibuat oleh seseorang ya, Bu. Iya, Ibu. Bu Dara. Alhamdulillah anak bisa berpikir, bisa mengomentari, bisa berpikir kritis di sana. Ketika teman-temannya memberikan komentar yang kurang tepat ya, Bu Dara ya. Nah, itu melatih anak-anak untuk berpikir kritis sebenarnya ya. Jadi emang kalau kitanya hanya menilai apakah soal itu krisis atau tidak, justru dilihatnya bukan dari hasilnya ya, tapi prosesnya. Ya, Bu. Ya, prosesnya bahwa di dalam pembelajaran HOTS itu semua anak aktif, semua anak memberikan komentar. Nah, itu yang dinamakan HOTS justru. Tapi kalaulah nanti orientasinya kepada nilai, hanya kepada nilai, itu sangat salah ya. Jangan berorientasi yang utamanya ke nilai, tapi utamakan di prosesnya bahwa anak itu juga bisa berpikir tingkat tinggi. Tapi tidak menutup kemungkinan dan tetap ya di akhir tetap nilai diperlukan ya Bapak Ibu ya. Tapi jangan segalanya berpusat pada nilai ya. Dan juga bisa ini Bu. Ya, bagaimana Ibu Dara? Sekalian menerapkan juga literasinya, Bu, karena kan saya juga jelas bahwa oke, silakan kalian mencari karya sastra yang lain, misalnya mereka melihat novel atau yang lainnya, dan salah satunya ketika baca mereka melihat, Bu, saya butuh waktu lagi, atau misalnya, Bu, saya bahwa buku ini belum saya selesaikan dan saya ingin menyelesaikannya agar saya dapat memberikan kelebihan atau kekurangan pendapat-pendapat saya yang lain. Dan itu Masya Allah ya, Bu. Ya, luar biasa sekali Ibu itu murid-muridnya. Mengapa murid-muridnya sampai bisa berpikir tingkat tinggi? Karena Ibu Daranya yang suka HOTS ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, selalu semangat ya. Jadi di sini kuncinya keberhasilan pembelajaran HOTS itu ada di Bapak Ibu semuanya. Anak-anak bisa berpikir tingkat tinggi kalau Bapak Ibu gurunya bisa berpikir tingkat tinggi, bisa menjadi fasilitator untuk bisa berpikir tingkat tinggi para siswanya. Ya, Bapak Ibu. Mungkin Ibu Diah, apa yang disampaikan Ibu Dara, mungkin ada yang mau memberikan komentar. Silakan Ibu Dara, boleh Ibu Diah, boleh? Oh, tidak. Ibu Tati Haryati masih ada? Ibu Tati Haryati masih ada? 17 menit lagi ya, Bapak Ibu ya? Iya, Ibu. Ya, silakan. Yang mau berkomentar lagi pengalaman di kelas, silakan. Ibu Dara, Ibu Intan, tadi Ibu Rena, Ibu Irma udah ini pengalaman di kelas, berbagi pengalaman tentang pembelajaran HOT di kelas, silakan. Ibu Irma. Ibu Irma tadi yang sakit itu Ibu siapa? Ibu Irma bukan? Yang sakit? Halo? Kurang tahu, Bu. Itu saya cek ya, Bapak Ibu, setelah dicek
di pretest, tapi jangan menjadi beban. Hasil pretestnya kurang bagus nggak apa-apa. Nanti setelah Bapak Ibu mendapatkan pembelajaran seperti ini, Bapak Ibu banyak belajar di LMS, insya Allah di post-testnya Bapak Ibu nilainya 100 semua, ya. 100 semua, insya Allah ya. Bapak Ibu mungkin ada yang harus ditanyakan ketika pembelajaran di LMS mengenai LK-nya yang harus dikirim, mungkin ada enggak? Ada kesulitan? Ada enggak? Ibu, jadi ini kita harus upload dulu ke Drive. Setelah itu baru kita menyalin linknya, seperti itu, Bu? Oh iya, iya betul sekali Ibu Intan. Jadi ketika LK menginginkannya sebuah link, berarti Bapak Ibu harus mengirimnya dulu. Misalnya itu dalam Word, ya. Filenya dalam Word atau gambar ya, JPG, nanti kirim dulu, atau video dikirim dulu ke Drive Bapak Ibu, nanti dari Drive di-share berupa link, maka sisipkan di dalam kolom yang menginginkan link atau URL ya. Itu. Jadi Ibu Bapak harus masukkan dulu ke Drive Bapak Ibu. Kalaulah Bapak Ibu kesulitan, mungkin di sana ada OP-nya, bisa ada batas waktunya, Bu? Apa? Batas waktu. Batas waktu Bapak Ibu silakan selama pembelajaran nyantai kan, saya udah memberikan jadwal lebih nyantai. Bapak Ibu artinya bisa masuk ke kelas ya, bagi-bagi dulu, belajar dulu, nanti ketika santai bisa mengerjakan lagi di LMS ya Bapak Ibu. Jadi artinya di sini bukan tidak dibatas. Kalau tidak dibatas waktunya, Bapak Ibu akan terlena. Benar ya Bapak Ibu? Tetap dibatas harus sampai hari Kamis. Pokoknya sampai hari Kamis malam jam 12 malam Bapak Ibu beres semua tugas-tugasnya. Jadi bebas, tidak sekarang hari ini belum beres, nggak apa-apa, besok aja diselesaikan. Pokoknya semua beres ketika pelaksanaan kegiatan ini sampai tanggal 18 beres. Ya Bapak Ibu? Iya. Karena kalau tidak dibatasi waktu akan terlena. Seperti tadi ada yang tidak ikut pretest 3 orang, kecek ya oleh saya 3 orang tadi langsung dihubungi bahwa saya masih sakit tipes, katanya kita doakan ya yang sakit semoga lekas sembuh, sehat kembali dan masih bisa bekerja, ditemani oleh temannya. Alhamdulillah ya. Nah itu karena ada batas waktu sehingga kita lebih hati-hati ya ketika mengerjakan, yaitu jadi iya betul Bu. Iya ada deadline waktunya yaitu sampai tanggal 18 pukul 11.59 malam ya. Ya boleh. Bapak Ibu masih ada kesempatan mau pagi, saya tidak ada jam di jam pertama, kerjakan dulu LK kirimkan. Nanti ada jam 9-nya masuk. Pokoknya sampai jam 12 Bapak Ibu bisa mengatur waktu Bapak Ibu untuk mengerjakan semua LK di LMS-nya. Bapak Ibu sudah menemukan di PPT di sana ada kuis-kuisnya? Udah. Di LMS ada PPT kan? Sudah menemukan ada kuisnya? Ada kuisnya? Ada ya. Seperti kemarin di pembelajaran abad 21 kuisnya ada di slide 8 dan slide 13 ya. Bapak Ibu. Ya. Apakah Bapak Ibu dapat bintang? Bapak Ibu dapat bintang enggak? Iya, dapat bintang. Dapat bintang? Iya. Ya, alhamdulillah. Kalaulah Bapak dapat, Ibu Bu. menjawab dengan benar pasti dapat bintang. Bintangnya 1 atau 2 atau 3 atau 4 sampai bintangnya berapa di sana ya. Alhamdulillah Bapak Ibu, bagaimana pembelajaran hari ini? Kesan-kesannya? Semangat? Alhamdulillah semangat Bu. Semangat? Semangat. Semangat? Semangat? Semangat. Ya, silakan mungkin Bapak Ibu ada yang mau berbagi lagi. Ibu Ai, silakan Ibu Ai mungkin mau bicara Ibu Ai. Ya, Jabatan Yusuf ketinggalan. Iya.
Ketinggalan bilang semangat. Oke, kalau juga Ibu Ai, boleh Bu Ai. Silakan yang Boleh lainnya bertanya Bu mungkin. Haji. Boleh sekali. Silahkan. Ini Bu Haji, saya itu suka kesulitan dalam pembuatan soal yang hot yang ada C1, C2, C3, C4, C5, dan C6. Nah, kesulitannya saya itu kekurangan saya. Apakah ini soal itu termasuk C1 atau termasuk C2 termasuk C3 itu saya anak bagaimana caranya membedakan ini adalah C2, C3, C4 dan C5 begitu Bu Haji. Bagus sekali. Ibu Aisyah dari Biombong ya. Ibu Maria. Iya Bu, mau bertanya? Bu, mau bertanya boleh? Silakan Ibu Maria. Iya, ini dijawab ya. Ya, ini saya mau bertanya permasalahan yang dihadapi sementara saat ini ya. Kan sekarang itu lagi dikembangkannya model soal hot ya Bu ya. Sementara masih ada siswa yang belum lancar membaca di sekolah saya menemukan itu jangankan untuk menjawab soal tingkat tinggi sepertinya. Untuk membaca saja kan keberadaannya seperti itu ya Bu ya. Jadi gimana itu cara menghadapinya? Bagaimana cara untuk menghadapi peserta seperti itu, Bu? Terima kasih. Alhamdulillah ya Ibu Ai ya. Yang pertama dari Ibu Aisyah, bagaimana cara membedakan soal itu atau lot Bapak Ibu. Kesulitan mana yang termasuk mana yang termasuk yang termasuk hot itu dari mulai C1, C2, C3. Hot ini dari C4, C5, C6. Kebanyakan Bapak Ibu ketika buat soal kebanyakannya Halaran ya. Itu termasuk soal yang lot. Tetapi kalau ibu membuat soal aplikasikan dari sebuah sesuatu atau menerapkan, nah itu termasuk hot, bukan lot ya. Pokoknya nantinya harus pelajari dari taksonomi belum ya Bapak Ibu. Ya, yang termasuk C1 sampai C3, C4 sampai C6. Untuk hot yaitu menggunakan cara berpikir dari C4, C5, C6. Di sana seperti menerapkan. Nah, bisa mungkin memberi contoh al-hot. Bu Intan mungkin bisa. Silakan. Bagaimana bahasa soal yang hot. Mungkin kita terlebih dahulu. Setelah itu untuk perintah soalnya analisis oleh saudara mengenai unsur dan prinsip yang dapat ada pada cerita tersebut. Itu salah satunya Bu. Jadi disediakan teks dulu ya. Iya. Kata Ibu Intan. Terus bagaimana soalnya anak secara mandiri mencari unsur yang terdapat pada teks tersebut. Unsur ekstrinsiknya dari sebuah teks tersebut. Nah, itu termasuk pembelajaran soal hot. Ya. Kalau di sini Bapak semua tidak cukup waktunya ya Bapak Ibu. Coba lihat
tingkatan belum ya, sampai ya Bu Ai, Ibu Ai Siti sudah paham? Iya, paham. Nah, nanti belajar lagi ya. Iya, sip. Ya, kemarin kan belajar itu tidak terbatas oleh waktu, tempat, dimanapun siap belajar, ya. Ibu Maria, tadi pertanyaannya mau pembelajaran sekolah saya masih ada siswanya yang belum bisa baca. Iya, boleh. Iya. Alhamdulillah. Memang itu permasalahan banyak juga di sekolah yang lain terutama di pelosok ya. Ada saja beberapa orang, tapi tidak dominan yang lain. Iya, tidak, Bu, tidak. Banyak, cuma 1 orang. Ya, 1 dan 2 orang ya. Itu sebenarnya dalam penerapan diferensiasi di sana berlaku ya, Bu Ai? Ya, gimana? Nah, di sana berlaku. Jadi Ibu Ai harus lebih memberikan fasilitas kepada siswa yang belum bisa baca tersebut. Jangan sampai anak tersebut terisolir atau terasingkan di baratnya, sehingga ketika pembelajaran tidak ada semangat untuk belajar karena dia tidak bisa membaca. Apalagi kalau anak itu teman-temannya suka mengolok-olok ya Ibu Ai. Tidak, Bu, tidak diolok-olok, cuma biasa aja, biasa. Nah, ya, alhamdulillah. Kalau ada yang olok-olok, kita arahkan bahwa semua siswa itu mempunyai kemampuan yang berbeda dan punya kelebihan, punya kekurangan. Dan insya Allah semua kelebihan dan kekurangan itu saling mengisi. Nah, di sana ya. Karena Allah menciptakan manusia dengan dua, ada kekurangan dan kelebihan. Itu semua siswa kita pun sama ya. Antara yang kurang dengan yang lebih itu bisa saling mengisi. Mungkin ini punya lebihnya, ini mungkin punya kurangnya. Maka saling mengisi, maka akan sempurna ya. Ibu Ai. Jadi efektifnya kita harus bisa menerapkan di diferensiasi tadi, mengetahui karakteristik setiap siswa. Jadi di sana Ibu tidak boleh menyamaratakan semua siswa, bahwa siswa itu sama. Pokoknya apa yang disampaikan oleh kita harus mengerti, harus nilainya sama semua juga. Tidak bisa seperti itu. Harus memfasilitasi tugas guru sebagai fasilitator, memfasilitasi pendampingan berdasarkan karakteristik masing-masing. Apalagi sekarang pembelajaran inklusi di sana siswa orang yang punya kekurangan seperti ini harus seperti itu ya Bapak Ibu. Tapi sekarang boleh juga bisa tapi memberikan pelayanan artinya pendekatan diferensiasi. Ibu harus semua karakteristik anak didik berdasarkan kemampuannya masing-masing dan tugas ibu memberikan memfasilitasi supaya kemampuan yang ada pada siswa bisa berkembang menjadi sebuah prestasi. Ya, bagaimana Bapak Ibu? Kasih semangat. 2 menit lagi ya. Bu. Ya, Bu. Kalau sudah paham semua. Alhamdulillah saya sama
Ya, mudah-mudahan besok kita bisa berjumpa lagi dan sehat walafiat dalam pembahasan yang Amin. kita tutup kegiatan ini Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan pakai HP, sekali lagi Mbak Ibu, sekali lagi. Kita berus. Itu di sini ya. Ya, alhamdulillah, Ibu, semangat, sehat, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan.